saya Muhammad Salahuddin dengan NIM 857536256. Pada video kali ini saya akan praktek tentang optik, yaitu sifat cahaya. Tujuan dilaksanakan praktikum ini adalah untuk membuktikan secara empiris berbagai sifat fisikis cahaya, menganalisis karakteristik bayangan pada alat optik pemantul seperti cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung, menganalisis sifat pembiasan pada balok kaca dan lensa, serta menentukan jarak titik fokus cermin dan lensa cembung secara akurat. Sebelum kita masuk ke dalam tahap pengujian, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu alat dan bahan yang telah saya siapkan di atas meja ini. Pertama, untuk keperluan pemantul cahaya, di sini saya tersedia cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, dan satu buah lampu senter, selah cahaya, busur derajat, selembar kertas putih HPS, sebuah lilin sebagai objek, serta tabir kertas sebagai layar. Langkah kerja pertama adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Kita sorotkan seberkas cahaya ke permukaan cermin dengan sudut 30 derajat. Jika kita amati pada busur derajat, berkas sinar dipantulkan kembali dengan sudut yang sama, yaitu 30 derajat. Eksperimen ini membuktikan kebenaran hukum Snellius tentang pemantulan, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul. Sifat bayangan objek lilin pada cermin datar ini terpantau maya, tegak, dan sama besar. Selanjutnya, saya pindahkan ke depan cermin cembung. Bisa dilihat di kamera bayangan lilin di dalam cermin cembung terpantau selalu bersifat maya, tegak, dan ukurannya diperkecil. Sekarang, perhatikan fenomena menarik pada cermin cekung. Saat objek lilin diletakkan di jarak jauh, yaitu 30 cm atau 20 cm dari cermin, bayangan lilin yang tertangkap di layar putih di sebelah sini terbalik dan bersifat nyata. Namun ketika objek lilin saya geser maju hingga tepat berada pada jarak 10 cm di depan cermin cekung, perhatikan layar putihnya. Bayangan lilin tiba-tiba melebar dan menghilang menuju tak terhingga. Kondisi ini membuktikan secara empiris bahwa jarak fokus dari cermin cekung yang kita gunakan bernilai tepat 10 cm. Dan langkah kedua adalah pembiasan cahaya. Berkas sinar senter diarahkan menembus permukaan balok kaca dengan sudut datang 30 derajat. Ketika masuk ke dalam kaca, berkas cahaya terlihat membelok mendekati garis normal menjadi 19 derajat. Pembelokan ini terjadi karena cahaya merambat dari udara menuju medium kaca yang kerapatan optiknya lebih besar, sehingga laju kecepatan cahaya melambat di dalam kaca. Sekarang, mari kita amati pembiasan menggunakan lensa. Di tangan saya ada lensa cembung. Ketika saya dekatkan ke atas buku untuk membaca huruf pada jarak dekat, huruf terlihat tegak dan diperbesar karena lensa bekerja sebagai loop. Namun, apabila lensa cembung ini kita susun secara horizontal antara lilin dan layar pada jarak jauh, kita berhasil menangkap bayangan nyata terbalik pada layar. Langkah ketiga adalah pengamatan difraksi dan dipresi cahaya menggunakan kepingan CD bekas. Senter smartphone saya nyalakan di ruangan yang gelap. Lalu, saya posisikan CD ini secara miring di bawah siraman cahaya senter. Perhatikan pantulan di permukaan bawah CD yang tertangkap di kamera. Muncul kilauan garis spektrum warna-warni pelangi yang sangat indah dan teratur, mulai dari urutan warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, hingga ungu. Fenomena menakjubkan ini terjadi karena permukaan bawah keping CD memiliki alur-alur mikrofis berbentuk lingkaran rapat yang berfungsi mirip seperti kisi difraksi. Ketika cahaya putih polikromatik dari senter membentur lalur celah sempit tersebut, gelombang cahayanya mengalami pelenturan atau difraksi, sekaligus diuraikan secara sempurna atau mengalami dispersi menjadi komponen warna pelangi pembentukannya. Berdasarkan seluruh pengujian dan analisis data matematis yang telah kita lakukan dari awal hingga akhir, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan. 1. Sifat cahaya. Terbukti bahwa cahaya memiliki sifat gelombang.
yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, dibiaskan, dan melewati medium berbeda kerapatan, serta mengalami pelenturan dan penguraian warna. Yang kedua, karakteristik bayangan cermin datar, maya. Cermin datar itu maya, tegak, dan sama besar. Kalau cermin cembung dan lensa cenggung, selalu maya, tegak, diperkecil di setiap posisi benda. Dan cermin cekung bersifat dinamis, nyata, terbalik jika benda di luar titik fokus. Dan maya, tegak, diperbesar jika berada dalam titik fokus. Dan yang ketiga, hasil parameter optik, jarak fokus cermin cekung yang diuji berukuran 10 cm dan jarak fokus lensa cembung berukuran 20 cm. Dan alur mikroskopis pada keping CD berhasil dibuktikan berfungsi sebagai kisi difraksi alami yang menguraikan cahaya putih menjadi spektrum pelangi. Demikianlah video praktikum ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin dengan NIM 857536256. Saya mahasiswa PGSD UPBJJ Bandung. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktikum 2 mengenai lensa cembung dan cermin cekung untuk menentukan jarak fokus serta kekuatan lensa. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini meliputi rel atau meja optik berskala 1 buah lensa cembung, 1 buah cermin cekung, layar putih, perangkap bayangan, serta lilin sebagai sumber cahaya utama beserta korek apinya. Pertama, untuk percobaan lensa cembung, kita tempatkan lensa di antara lilin dan layar. Setelah lilin dinyalakan, kita geser layar secara perlahan hingga terbentuk bayangan api yang paling tajam dan fokus. Di sini terlihat sifat bayangan nyata dan terbalik. Kita catat jarak benda dan jarak bayangan pada rel untuk menghitung titik fokusnya. Kedua, kita ganti komponen menjadi cermin cekung. Lilin diletakkan di depan cermin dan layar diatur sedemikian rupa untuk menangkap pantulan sinarnya. Kita geser kembali hingga bayangan api lilin terlihat paling fokus di layar. Jarak benda dan bayangan kembali kita ukur dari permukaan cermin. Dari hasil perhitungan data, didapatkan bahwa hubungan jarak benda dan bayangan akan selalu menghasilkan nilai titik fokus yang konstan. Sekian video praktikum dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres.